Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 7 subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda dalam pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengamati gambar yang ada pada buku, siswa dapat mengelompokkan benda-benda sesuai ciri-ciri yang ditentukan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa dapat menemukan makna kata tentang berbagai jenis di lingkungan sekitar dengan benar. Setelah mewawancarai teman, siswa dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat memeragakan kegiatan berkaitan dengan aturan tentang benda-benda dengan benar. Setelah mengamati langkah-langkah pembuatan karya, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan tanah dan atau batuan dalam membuat karya kerajinan, misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat membuat kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dan tanah dari tanah dan atau batuan, misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan rapi. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, di tema 4 ini, subtema 4, di tema 7 subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kita akan belajar ya tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, di sini ada berbagai macam mainan anak-anak ya. Nah, ada boneka, bola, tas, robot-robotan, dan lain-lainnya. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Yo, apa saja anak-anak benda di sekitar yang kamu ketahui? Ya, kita akan membahasnya ya. Nah, ini dalam pembelajaran 1, kita akan mengamati gambar ini dulu. Ini siapa ya? Ya, Udin dan adiknya sedang bermain. Nah, ini ada benda-benda yang dipegang oleh Udin ya. Apa ini anak-anak? Iya, mobil-mobilan. Dan yang dipegang Siti adalah ya, bukan Siti ya, adiknya Benny. Boneka ya, benar. Nah, kalian lihat mobil-mobilan Benny warnanya apa? Betul, merah. Kalau boneka beruangnya adiknya Benny? Iya, coklat ya. Nah, ini juga ada karpet yang didudukinya. Bentuknya apa ini, Nak? Ya Nana, lingkaran, betul ya. Kalian bisa menyebutkan benda-benda di sekitarmu ya. Ayo mengamati. Udin dan Siti sedang bermain bersama.
Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya ya. Sekarang kalian amati benda-benda di sekitar kalian. Apakah ada yang berbentuk segi empat? Ya, ada. Berbentuk segitiga? Berbentuk lingkaran? Apakah ada benda yang besar, kecil, berwarna hijau, berwarna merah, dan lainnya ya? Nah, kita lihat benda-benda ini. Ini tas, bentuknya anak-anak. Ya, betul ya, bentuknya adalah persegi ya, ini segi 4 ya. Ini anak buku ya, bentuknya persegi 4 juga. Kalau bola ini betul lingkaran bola basket. Nah, ini apa ya anak-anak? Ya, semacam buku ya, buku tetapi ada sampul bukunya ya. Nah, atau dompet bisa juga ya. Berbentuk apa anak-anak? Betul persegi panjang. Ini jam, betul lingkaran. Penggaris ini segitiga. Piring, ya lingkaran. Ini apa ini? Ya ini potongan kue ya anak-anak. Wah, lezat sekali nih. Berbentuk apa? Betul permukaannya segitiga, dan ini juga apa ini? Caping ya. Nah, ini terlihat dari sini bentuknya segitiga juga. Nah, kalian lihat ini tas warnanya apa? Ya, hijau, buku merah, bola merah, tadi dompet atau buku ya, sampul buku yang dari seperti dari kulit atau dari bahan lainnya ya. Ini warnanya kuning, ini hijau, betul. Ini merah, ini kuning, ini hijau, dan ini kuning. Kalian nanti bisa mengelompokkan benda-benda ini berdasarkan warna. Misalkan warna hijau apa aja? Tas, betul, jam, dan kue. Berwarna merah apa saja? Buku, bola, dan penggaris. Yang berwarna kuning, ya ini ada buku yang ada itunya ya, kulitnya ya, atau sampulnya, atau ya sampulnya ya. Dan ini juga berwarna kuning, piringnya kuning, dan caping Pak Taning juga kuning ya. Nah, kalian kelompokkan boleh berdasarkan warna, boleh berdasarkan bentuk, boleh berdasarkan kegunaannya juga. Misalkan atau berdasarkan kalau yang ada di sini kita bisa mengukurnya berdasarkan warna dan bentuk ya. Nanti kalian gunting ke samping kalau mau susun bagian berwarna, berarti hijau, hijau, hijau. Nanti di sini merah, merah, merah. Di sini kuning, 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 atau turun ke bawah. Hijau, hijau, hijau ya. Merah, 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 atau kuning, 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 atau yang berbentuk persegi. Tas, buku, dan ini seperti dompet atau sampul buku juga bisa ya, kulit buku itu ya. Nah, yang berwarna yang berbentuk lingkaran, bola, jam, dan piring ya. Yang berbentuk segitiga, penggaris, potongan kue, dan topi caping ya. Kita lanjut. Nah, anak-anak kalian harus bisa mengerti, bisa menyimpulkan. Aku mau menyimpulkan benda berdasarkan warna. Maknanya yaitu warna yang sama. Aku mau menjajarkan atau menyusun, merapikan berdasarkan warna yang sama. Nah, itu berarti mengelompokkan benda yang warnanya sama. Aku mau nyusun berdasarkan kegunaannya. Nah, kalian juga bisa menyusunnya. Demikian anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Ayo berlatih. Amati gambar di halaman sebelumnya. Kelompokkan berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Ini nanti kalian gunting gambar yang ini. Ini gambarnya kecil ya. Nanti kalian bisa mengcopy dari buku, kemudian kalian gunting, kalian tempel di sini. Terserah kalian. Kalian boleh berdasarkan warna atau bentuk susunnya ya. Kalau berdasarkan warna di sini hijau, 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 merah, 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 benda yang
berwarna kuning, berwarna kuning. Atau berdasarkan bentuk, persegi, 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 lingkaran, 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 segitiga, segitiga. Nah, itu kalian yang menyusunnya sendiri menurut kesukaan kalian berdasarkan apa ya. Kita lanjut. Nah, ini terlihat temannya Siti sedang menerangkan di depan kelas merapikan kamarnya. Dia sambil membayangkan keadaan kamarnya, kemudian dia bercerita. Aku menyusun benda berdasarkan kegunaannya, katanya. Di kamarku, mainan ku letakkan di keranjang mainan. Alat tulis, alat belajar, dan alat buku aku letakkan di meja belajarku, katanya. Kemudian bantal, guling, kasur di tempat tidurku kurapikan, kutata dengan rapi. Nah, berarti anak ini bercerita merapikan kamarnya berdasarkan kegunaannya ya, atau berdasarkan kelompok manfaat dari benda tersebut. Nah, kalian bebas menceritakan bagaimana kegiatan kalian merapikan kamar berdasarkan apa. Nanti bisa kalian ceritakan di depan kelas ya. Kita lanjut. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama temanmu apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama. Wah, tidak mungkin ya, karena benda-benda adalah dibuat di pabrik. Dan pabrik itu berbeda-beda ya. Ada yang menghasilkan, misalkan pabrik itu menghasilkan warna merah, pabrik yang lain berwarna hijau, pabrik yang lain berwarna lain-lainnya, dan itu mungkin bentuknya beda, warnanya beda-beda. Apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Tentunya tidak muat dalam suatu ruangan kalau besar-besar semua ya. Jadi kalau semua benda berwarna sama itu tidak mungkin, yang Bu Ratna bilang ya. Kalian harus mengecat ulang semua benda yang kalian beli. Nah, itu akan menambah biaya dan pekerjaan. Karena setiap pabrikan memproduksi warna menurut pabrikan itu ya. Nah, apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Ruangan itu tidak akan muat dengan benda-benda yang seluruhnya jika besar dan tidak ada ruang gerak kita ya. Ceritakan hasil diskusimu di depan temanmu. Kalian bisa berceritakan ya. Nah, itu contoh dari Bu Guru. Jika kalian mempunyai kalimat-kalimat yang lainnya untuk bercerita, itu akan lebih baik lagi. Ini adalah tempat tidur ya. Kamar tidur, bukan tempat tidur ya. Nah, di sini di kotak ini berisi mainan. Di sini di meja belajar, alat belajar, buku, pensil ya. Di sini adalah alat untuk tidur. Sarana untuk tidur ada bantal, guling, kasur ya. Jadi terlihat rapi anak-anak ya. Diletakkannya rapi, tersusun rapi ya. Dan ini berwarna-warna. Kotak mainan berwarna kuning, meja berwarna coklat muda, bangku coklat tua, tempat tidur biru, spraynya berwarna merah, bantal dan guling oranye, meja lampunya berwarna hijau, kemudian lampunya berwarna oranye, dindingnya berwarna oranye, ubinnya berwarna ungu, hordengnya berwarna hijau. Jadi semua berwarna-warni, tidak dengan warna yang sama. Dan bentuk mereka ada yang kecil, ada yang besar tempat tidur ya. Yang kecil jambeker ini, ada yang sedang, dan lain-lainnya ya anak-anak. Kita lanjut. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya atau manfaatnya ya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Ayo mencoba. Coba tanyakan ke beberapa temanmu tentang kegiatan merapikan kamar. Apakah temanmu sudah dapat merapikan sendiri? Nah, kalian wawancarai ya temanmu. Berilah tanda centang pada tempat yang benar. Ini nomor 1, nama teman, membersihkan kamar atau tempat tidur sendiri atau dibantu. Nah, kita coba ya mengisi. Siti membersihkan tempat tidurnya, membersihkan kamar atau tempat tidur sendiri atau dibantu.
sendiri pintar ya. Nah, nanti kalian tanyakan kepada teman kalian yang 2, 3, 4, 5 ini ya. Kalian centang nanti apakah dia membersihkan sendiri atau dibantu ya. Agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari berlatih membersihkan kelas. Cobalah kamu lakukan bersama temanmu. Rapikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda-benda yang disusun rapi tampak indah dipandang. Apa nama benda yang kamu sukai? Dapatkah kamu membuatnya? Nah, mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Nah, ini anak-anak ya. Ini ada bentuk-bentuk dari tanah liat. Ada celengan, kendil, dan ini seperti vas bunga ya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Anak-anak, 1. Siapkan tanah liat terlebih dahulu. Buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat di nomor 2. Setelah itu nomor 3, jemur hasil karyamu sampai kering. Nah, ini dijemurnya dengan bantuan sinar matahari ya. Nah, ini langkah-langkah membuat bentuk dari tanah liat ya. Ini contohnya, ini ada gambar naga ya, bentuk naga, bentuk ya piring. Ini ada seperti gelas, kendi, mangkuk dan lain-lainnya ya. Ini juga ada gelas dan ini ada gambar ikan ya. Ini contoh-contoh ya. Kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran ini. Kita sudah mengelompokkan benda-benda sesuai ciri-ciri yang ditentukan dan menemukan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Nah, ya ini tadi kita sudah belajar ini ya, mengelompokkan mau berdasarkan apa, warna atau bentuk, terserah kalian ya. Menjelaskan aturan di rumah yang berkaitan dengan benda-benda dan memeragakannya. Nah, ini ada kamar Lani bersih dan rapi ya. Apakah kamar kalian seperti ini? Nanti kalian ceritakan di depan kelas dan memeragakannya. Cara aturan di rumah dengan yang berkaitan dengan benda-benda ya. Cara membersihkan tempat tidur atau merapikan kamar tidur ya. Mengidentifikasi pemanfaatan tanah dan atau batuan membuat kerajinan, misal dengan tanah liat atau pasir warna, dan membuat karya dari bahan tersebut ya Nana. Nah, ini tadi contohnya. Sekarang kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa bersama-sama merapikan benda-benda di rumah. Nah, kalian nanti kerjasama ya dengan orang tua kalian. Terima kasih kepada orang tua yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Dan tugas kalian pertama adalah gunting gambar di bawah, lalu kamu tempelkan pada kotak sebelahnya, boleh berdasarkan warna atau bentuk ya. Nah, kalian gunting, kalian tempel di sini. Kalian bisa memfotokopi buku kalian ya, dan disesuaikan dengan besar buku tulis kalian agar bisa ditempel ya. Ini juga nomor 2, berikan tanda centang pada tempat yang benar. Nah, kalian tulis nama teman kalian dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalian tanya, apakah mereka membersihkan kamar atau tempat tidur sendiri atau dibantu? Nah, kalian isi ini juga. Jika kalian ingin rapi, kalian bisa fotokopi, kalian tempel di buku, kalian tinggal mengisinya ya. Nah, nomor 3, tulislah kegiatanmu saat merapikan kamar ya. Nomor 4, tulislah langkah-langkah membuat benda dari tanah liat. Tadi ada berapa langkah? Ada 3 ya. Nah, ini ditulis di buku tulismu. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan. Pembelajaran tema 7 subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda di pembelajaran 1 kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube
Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.